Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amana Mariana dengan NIM 2111009. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sel. Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. The names given to the two cell types derive from Greek word prokaryotic before nucleus and eukaryotic through nucleus. Selanjutnya sel eukariotik. Sel eukariotik ialah inti sel yang memiliki membran dan membran plasma yang mengandung sterol, sedangkan sel prokariotik ialah inti sel yang tidak memiliki membran. Contoh sel prokariotik ada bakteria dan cyanobacteria. Dan contoh sel eukariotik ada fungi, algae, protozoa, plant, and animal. Dan untuk sel prokariotik dan eukariotik dapat kita bedakan dari dinding sel dan organ eksternalnya. Dari prokariotik, dinding selnya biasanya terdiri dari peptidoglan dan untuk organ eksternalnya tidak ada silia. Selanjutnya untuk sel eukariotiknya sendiri, jika ada terdiri dari kitin atau selulosa, itu dibedakan dari dinding selnya, sedangkan untuk organ eksternalnya, silia mungkin ada dan tidak ada pili. Selanjutnya untuk struktur sel prokariotik, struktur sel prokariotik terdiri dari kapsul, dinding sel atau membran luar dan peptidoglan yang merupakan anggota karbohidrat, membran plasma, sitoplasma yang mengandung ribosom dan nukleoid. Selanjutnya kita masuk ke struktur sel eukariotik, terdiri dari membran sel, nukleus, sitoplasma, ribosom, retikulum endoplasma atau RE, plastida, vakuola, centrome dan centriole, sitoskeleton dan dinding. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan. Dapat dibedakan dari bentuk sel, ukuran sel, dinding sel, metrik ekstraseluler, peroksisom, lisosom, giloksisom. Selanjutnya dapat kita lihat dari elastisitas jaringan, organel respirasi, centrome atau centriole, vakuola sel, flagella, silia, pembentukan spindel, sitokinesis sel, dan tingkatan teotipotensi atau ketahanan tekanan, lalu dapat disambung dengan perbandingan sambungan antar sel. Baik, sekian tadi penjelasan saya tentang sel prokariotik dan sel eukariotik, lalu disambung dengan sel tumbuhan dan sel hewan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.